Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazaura Alia Putri Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai naskah perjanjian atau kontrak sewa-menyewa yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas UTS Hukum Bisnis. Selamat menyaksikan. Pada bagian pembukaan dan bagian latar belakang, peraturan yang jelas dan rinci mengenai penggunaan tanah oleh WNA di Indonesia sangat penting untuk menghindari potensi sengketa dan ketidakjelasan hukum. Perjanjian sewa-menyewa tanah adalah solusi yang tepat untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh dalam kasus Bali ini, WNA yang ingin menginvestasikan dana mereka dalam proyek properti seperti villa atau hotel memerlukan mekanisme yang sah dan transparan dalam penggunaan tanah karena mereka tidak dapat memiliki hak milik tanah. Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah terkait pendaftaran tanah memberikan batasan yang jelas bagi WNA dalam memiliki tanah, namun membolehkan mereka untuk memperoleh hak pakai melalui perjanjian sewa. Oleh karena itu, perjanjian ini juga memastikan bahwa peraturan tersebut dihormati dan keberlanjutan investasi WNA di tanah Indonesia tetap aman dan legal. Bagian maksud dan tujuan. Bagian ini menggambarkan tujuan utama dari perjanjian, yaitu pemanfaatan tanah yang sah untuk tujuan usaha oleh WNA. Tujuan ini penting untuk memberikan dasar yang jelas mengenai penggunaan tanah, serta untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut bukan hanya legal, tetapi juga sesuai dengan tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan yang tercantum dalam perjanjian sewa ini untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh WNA akan berjalan secara sah dan terkontrol sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan menetapkan tujuan yang jelas di awal, para pihak dapat mengetahui batasan dan hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Bagian objek perjanjian. Objek perjanjian menjelaskan tanah yang menjadi subjek dalam perjanjian sewa-menyewa. Dalam hal ini, adanya informasi yang jelas mengenai luas, lokasi, dan status kepemilikan tanah sangat penting untuk memastikan tidak ada kebingungan atau kesalahan mengenai tanah yang dimaksud. Deskripsi objek perjanjian yang jelas adalah kewajiban untuk memenuhi ketentuan administrasi pertanahan Indonesia. Sertifikat hak milik yang tercatat atas nama pihak pertama menjadi acuan dalam memastikan legalitas tanah yang disewakan dan mencegah potensi sengketa yang bisa timbul mengenai status tanah tersebut. Selanjutnya, jangka waktu. Menetapkan jangka waktu sewa yang jelas sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua. Dengan adanya ketentuan jangka waktu akan mempermudah dalam perencanaan dan pelaksanaan tujuan usaha yang dijalankan oleh pihak kedua, serta menghindari adanya klaim yang tidak sah setelah masa sewa berakhir. Panjang waktu sewa yang ditetapkan dalam perjanjian ini memperhatikan ketentuan yang ada dalam hukum pertanahan yang mengatur penggunaan tanah oleh WNA. Jangka waktu ini memberikan ruang yang cukup bagi pihak kedua untuk beroperasi serta memberikan perlindungan bagi pihak pertama untuk memastikan tanah digunakan dengan benar. Bagian harga sewa dan cara pembayarannya. Bagian ini mengatur tentang harga sewa dan cara pembayarannya, yang penting untuk menghindari ketidakjelasan dan sengketa finansial antara kedua belah pihak. Dengan adanya rincian mengenai cara dan waktu pembayaran, kedua pihak dapat memantau dan mengontrol transaksi yang dilakukan selama masa perjanjian. Pembayaran yang dilakukan secara bertahap memberikan fleksibilitas bagi pihak kedua, sambil menjaga kepastian bagi pihak pertama. Ini juga mengacu pada praktik umum dalam transaksi sewa-menyewa besar yang melibatkan WNA. Pembayaran yang terstruktur dengan bukti transaksi yang jelas menjamin transparansinya. Selanjutnya, jaminan dan tanggung jawab. Bagian ini sangat penting untuk menjaga kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Jaminan bahwa tanah bebas dari sengketa dan kewajiban pihak kedua untuk bertanggung jawab atas aktivitas di atas tanah sewa menghindari kerugian yang tidak diinginkan.
Jaminan bahwa tanah bebas sengketa adalah kewajiban hukum pihak pertama sebagai pemilik sah tanah, sedangkan kewajiban pihak kedua untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku, termasuk izin-izin terkait, menjadi dasar agar penggunaan tanah dapat terkontrol dengan baik. Bagian hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua menciptakan keseimbangan dalam perjanjian. Hal ini akan memastikan bahwa setiap pihak tahu apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang menjadi kewajiban mereka selama masa sewa. Bagian ini mengacu pada prinsip saling menghormati untuk kedua belah pihak dan menciptakan ruang yang cukup bagi pihak kedua untuk mengelola tanah sewa sesuai tujuan yang disepakati, sementara pihak pertama dapat mengawasi pelaksanaannya. Bagian larangan. Klausul larangan bertujuan untuk mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kedua tanpa persetujuan pihak pertama, guna melindungi kepentingan dan integritas tanah sewa. Hal ini sangat penting dalam menjaga nilai tanah dan meminimalkan risiko penggunaan tanah yang salah. Kewajiban pihak kedua untuk tidak menandatangani hak sewa tanpa persetujuan merupakan upaya untuk mencegah penyalahgunaan tanah yang bisa merugikan pihak pertama. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan dalam pengelolaan tanah dilakukan dengan transparansi. Bagian force majeure. Klausul ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk tidak bertanggung jawab atas kejadian di luar kendali mereka, seperti bencana alam yang membuat pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilakukan. Hal ini sangat penting untuk melindungi kedua pihak dari sanksi yang tidak adil. Konsep force majeure telah diakui dalam hukum internasional dan penerapannya di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat kejadian yang tidak dapat diprediksi. Bagian penyelesaian sengketa. Bagian ini mengatur cara penyelesaian sengketa yang memungkinkan kedua belah pihak menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi atau musyawarah. Hanya jika ini gagal, sengketa akan diajukan ke pengadilan. Dengan mekanisme ini, sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan prosedur yang lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Dengan adanya pilihan musyawarah dan mediasi, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara lebih damai sebelum melibatkan pihak ketiga. Bagian ketentuan dan lain-lain. Bagian ini penting untuk mengatur hal-hal yang tidak tercakup dalam bagian-bagian sebelumnya. Ketentuan lain-lain memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk menyepakati hal-hal tambahan yang dapat memperjelas dan melengkapi perjanjian tanpa mengubah substansi yang telah disepakati. Bagian ini diperlukan untuk memastikan bahwa segala hal yang tidak tercakup atau tidak terduga dalam klausul sebelumnya tetap dapat diatur dengan cara yang sah dan mengikat. Klausul ini juga mencegah ketidakjelasan yang bisa timbul akibat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan perjanjian. Bagian klausul penalti. Penyertaan klausul ini memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar perjanjian dan memberikan rasa aman kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi jika ada pelanggaran. Klausul penalti ini disusun untuk mengatur dan melindungi pihak yang melanggar ketentuan, serta mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak pertama akibat pelanggaran yang dilakukan pihak kedua. Bagian klausul perlindungan lingkungan. Perlindungan terhadap lingkungan dalam perjanjian sewa-menyewa tanah sangat penting, apalagi dalam konteks pembangunan properti di daerah pariwisata seperti Bali. Klausul ini memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua tidak merusak ekosistem dan lingkungan sekitar yang menjadi nilai tambah bagi daerah tersebut. Pemerintah Indonesia melalui peraturan pemerintah dan regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup mensyaratkan bahwa setiap aktivitas yang berdampak pada lingkungan harus dilakukan atau dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian alam. Pemberian kewajiban audit lingkungan dan pembatalan perjanjian jika ada pelanggaran bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar tanah yang disewa. Bagian klausul pematuhan peraturan pemerintah. Bagian ini mengatur kewajiban kedua belah pihak
untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun daerah. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan selama masa sewa tidak melanggar ketentuan hukum yang dapat berpotensi merugikan salah satu pihak atau mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pematuhan terhadap peraturan pemerintah dan peraturan daerah sangat penting untuk menjaga agar penggunaan tanah tetap sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal zonasi wilayah dan pembangunan properti. Selain itu, peraturan daerah Bali tentang tata ruang dan pariwisata mengatur dengan ketat jenis-jenis usaha yang boleh dan tidak boleh dijalankan. Bagian notifikasi dan domisili hukum. Ketentuan mengenai notifikasi dan domisili hukum ini memberikan kejelasan mengenai alamat yang akan digunakan untuk komunikasi resmi terkait perjanjian, serta menemukan tempat penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di masa mendatang. Kejelasan ini memudahkan kedua belah pihak untuk saling berkomunikasi secara sah dan legal. Penyusunan klausul ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang mengatur bahwa setiap pihak harus memiliki alamat tetap untuk tujuan hukum. Menetapkan domisili hukum di Pengadilan Negeri Denpasar memberikan kepastian hukum dan memudahkan proses jika terjadi sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Bagian penutup. Bagian penutupan ini sangat penting karena merupakan kesepakatan final yang menandai selesainya perundingan dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tanda tangan pada bagian ini mengikat kedua belah pihak secara hukum dan memastikan bahwa perjanjian telah diterima dan dipahami oleh semua pihak tanpa ada paksaan. Menurut hukum perdata Indonesia, setiap perjanjian yang sah memerlukan tanda tangan kedua belah pihak yang terlibat sebagai tanda persetujuan. Bagian penutupan ini menegaskan bahwa perjanjian ini sah dan mengikat setelah ditandatangani, dengan kehadiran notaris sebagai saksi yang memperkuat keabsahan perjanjiannya. Bagian lampiran. Lampiran-lampiran dalam perjanjian ini memberikan dokumentasi tambahan yang memperjelas status tanah, bukti pembayaran, serta izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian. Lampiran ini juga memberikan bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang jika terjadi sengketa. Lampiran-lampiran ini disertakan untuk memastikan semua persyaratan administratif dan legal dipenuhi sebelum pelaksanaan proyek dimulai. Dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian dan dapat digunakan untuk verifikasi status tanah dan pembayarannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, naskah perjanjian sewa tanah ini telah memenuhi unsur sah menurut hukum Indonesia. Dengan memperhatikan prinsip kontraktual dan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Pokok Agraria, perjanjian ini memastikan hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak WNI dan WNA, serta mencakup ketentuan perlindungan lingkungan dan sosial. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur juga menambah kepastian hukum. Rekomendasi yang dapat diberikan, yang pertama pendaftaran perjanjian. Sebaiknya perjanjian didaftarkan melalui akta notaris dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk memperkuat status hukum. Yang kedua, klausul penyesuaian hukum. Dengan menambah klausul penyesuaian terhadap perubahan hukum untuk mengantisipasi perubahan regulasi. Yang ketiga, audit dan monitoring. Kita harus rutin melakukan audit, penggunaan tanah dan laporan berkala. Yang keempat, asuransi tanggung jawab, yaitu pihak kedua disarankan untuk memiliki asuransi pertanggungjawaban guna memitigasi risiko. Yang kelima, lampiran dokumen pendukung, yaitu menyertakan lampiran seperti denah tanah, foto lokasi, dan bukti pembayaran untuk memperkuat bukti hukum. Dan rekomendasi yang terakhir, konsultasi hukum. Jadi disarankan melakukan review perjanjian oleh konsultan hukum untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia maupun di internasional. Perjanjian ini memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas dan transparan bagi kedua belah pihak yang sangat penting untuk kelancaran investasi asing di Bali.
Dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan hukum yang telah diatur, perjanjian ini menjadi dasar yang kuat untuk kerjasama jangka panjang antara WNI dan WNA. Nah, segitu aja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih semuanya.